Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Ini pertemuan untuk kegiatan 2. Tujuan yang akan kita capai selama pembelajaran ini ada 4 ya. Yang pertama, dapat menentukan orde reaksi berdasarkan data percobaan. Yang kedua, menganalisis apakah setiap reaktan mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, dapat menganalisis ciri-ciri reaksi yang berjalan dengan orde 0, orde 1, atau orde 2. Lalu yang keempat, dapat menyatakan hukum laju reaksi. Sehingga di akhir pembelajaran, saudara bisa menanyakan kepada diri sendiri, apakah keempat hal ini sudah saudara pahami. Ya. Hubungan kuantitatif antara konsentrasi dengan laju reaksi dinyatakan dengan persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi. Persamaan laju reaksi tidak dapat diramalkan dari persamaan reaksi keseluruhan, tapi hanya bisa ditentukan dari eksperimen. Kalau ada reaksi P ditambah Q menjadi R plus S, maka laju reaksi ditentukan oleh konsentrasi zat P dan Q sebagai reaktannya. Laju dirumuskan sebagai R sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y. R adalah laju reaksi, K konstanta laju reaksi, X dan Y adalah orde reaksi. Orde reaksi itu menentukan seberapa besar pengaruh konsentrasi dalam laju reaksi. Laju reaksi R itu dipengaruhi oleh konsentrasi P dan konsentrasi Q. Laju berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Maka jika ingin memberikan sama dengan, maka perlu suatu konstanta. Maknanya laju dipengaruhi konsentrasi P dan konsentrasi Q. X dan Y ini mempengaruhi seberapa besar pengaruh dari P dan Q. Maaf, menyatakan seberapa besar pengaruh dari P dan Q. Misalnya reaksinya K, P2, Q. Dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa P ini mempengaruhi laju reaksi. Lebih besar pengaruhnya karena dia pangkat 2, karena dia berorde 2. Sementara Q juga mempengaruhi laju reaksi, namun ordenya hanya 1. Kita tidak tulis ordenya. Orde total itu adalah jumlah dari orde setiap reaktan. 2 ditambahkan dengan 1 jadi 3. Nah, sekarang tugas saudara adalah memahami cara menentukan orde reaksi. Ada reaksi A dan B menjadi C. Nah, diberikan data pada tabel berikut. Maksud dari tabel ini adalah data konsentrasi awal A, lalu ada data konsentrasi awal B, dan ada data laju awal. Ini langkahnya sudah ada di LKPD ya. Kita coba. Kita pertama tentukan dulu persamaan laju reaksinya. Ini untuk yang sementara dulu ya, yaitu K kali konsentrasi A dan konsentrasi B. Ini kita masih belum mengetahui ordenya. Setelah itu kita menentukan orde reaksi terhadap A. Kalau mencari orde terhadap A, maka kita pilih persamaan laju reaksi dari dua percobaan yang memvariasikan konsentrasi A, sementara B-nya tetap. A beda, B tetap. Nah, cari percobaan tersebut. Percobaan mana? Yaitu percobaan 1 dan 3. Betul sekali. Lalu kita bandingkan. Kita masukkan ke persamaan laju. Persamaan laju untuk percobaan 1 dibandingkan ke percobaan 3. Lajunya percobaan 1 20.
percobaan 3, 80. Lalu K-nya, konsentrasi A 0,1 dan B 0,1 juga. A yang bawah yaitu 0,2, ini tetap 0,1. Nah, ini bisa kita coret ya, karena sama, K-nya juga, sehingga menyisakan 1/4 setengah. Maka setengah pangkat berapa hasilnya 1/4? Yaitu setengah pangkat 2. Betul sekali. Orde A adalah 2. Lalu orde B. Tetap ya, kita cari 2 percobaan. B-nya yang beda, A-nya yang sama. Percobaan berapakah itu? Percobaan 1 dan 2. Betul sekali. Percobaan 1 lajunya 20, percobaan 2 lajunya 40. Lalu konsentrasi A-nya sama, 0,1. 0,1. Konsentrasi Y 0, B 0,1 pangkat Y, lalu 0,2 juga pangkat Y. Setengah, maka setengah pangkat berapa Y-nya? Yaitu, iya benar, pangkat 1. Maka orde B adalah 1. Lalu kita sertakan orde dalam persamaan laju reaksi, yaitu K kali konsentrasi A. Berapa tadi? Kuadrat B 1 ya. Orde totalnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Betul sekali. Kita memiliki masalah yang akan kita pelajari, yaitu apakah semua reaktan yang terlibat dalam reaksi selalu mempengaruhi laju reaksi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami cara menentukan orde reaksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertanyaan konseptualisasinya tadi ya, apakah semua reaktan terlibat dalam reaksi selalu mempengaruhi laju reaksi? Kita menggunakan reaksi antara nitrogen dioksida dan karbon monoksida menjadi nitrogen monoksida dan karbon dioksida. Reaktannya adalah NO2 dan CO. Sehingga dalam kasus ini, apakah semua reaktan yaitu NO2 dan CO mempengaruhi laju reaksi? Jika kita ingin mengetahui pengaruh dari reaktan NO2, maka kita perlu memvariasikan konsentrasi NO2, sementara konsentrasi CO dibuat tetap untuk mengetahui laju reaksi awalnya. Pada prinsipnya ini sama seperti kita menentukan orde tadi ya. Kalau mau menentukan orde A, A-nya dibuat beda, B-nya dibuat tetap. Ini juga sama, kalau ingin mengetahui pengaruh reaktan tertentu, ya reaktan tersebut yang dijadikan beda-beda, sementara yang lain dibuat sama. Sebaliknya, jika kita ingin mengetahui pengaruh dari reaktan CO, maka kita perlu memvariasikan konsentrasi CO, sementara konsentrasi NO2-nya kita buat tetap untuk mengetahui laju reaksi awalnya. Misalkan ada tabel seperti ini ya. Konsentrasi saya lambangkan dengan X untuk memudahkan. Percobaan 1-2 itu kita memvariasikan konsentrasi NO2, X dan 2X. Sementara CO-nya kita buat tetap konsentrasinya X dan X. Pada percobaan 3 dan 4, konsentrasi CO-nya yang dibuat berbeda, yaitu 2X dan 4X. Sementara konsentrasi NO2-nya dibuat tetap X dan X. Nah, ini nanti akan
diketahui laju awalnya melalui suatu percobaan. Ini hasil yang akan kita dapatkan, yaitu laju awal. Sehingga tugas kalian adalah menginvestigasi bersama kelompok. Kerjakan pertanyaan pada tahap investigasi yang sudah ada pada LKPD, bekerja sama dengan kelompok masing-masing, saling membantu, aktif, dan penuh semangat tentunya. Dan juga menyusun laporan sementara ya, tetap ya. Pertanyaannya tadi, apakah semua reaktan mempengaruhi laju reaksi? Kalian jawab itu menggunakan klaim. Kemudian kalian berikan buktinya, bukti ilmiahnya, dan kalian jelaskan mengapa bukti tersebut mendukung klaim yang sudah kalian sertakan di awal. Nah, ini lebih baik kalian kerjakan dalam Word ya. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, supaya saya bisa memberikan tanggapan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.